Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita masuk ke pertemuan kita selanjutnya, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Nah, sebelum kita ke tahapan yang selanjutnya, kita harus dulu sama-sama memahami yang namanya konsentrasi larutan. Ya, konsentrasi larutan. Apa itu konsentrasi larutan? Konsentrasi larutan itu yang kita pelajari di sini adalah molalitas dan juga fraksi mol. Ya, di mana molalitas itu adalah jumlah mol zat terlarut yang dapat larut dalam 1 kg pelarut atau sebanyak 1000 gram pelarut. Ya, di mana rumus dari molaritas itu adalah M kecil ya, sama dengan N dibagi dengan P. Di mana M itu adalah molalitas, N kecil itu adalah mol zat terlarut. Sedangkan P itu adalah massa zat pelarut dengan satuannya adalah gram. Ya. Bila G gram zat terlarut yang dilarutkan dalam P, di mana P itu dalam satuan gram, zat pelarut dengan massa rumus relatif atau MR, maka molalitas dapat kita rumuskan sebagai M sama dengan gram per MR kali 1000 per pelarut. Ya, di mana G itu merupakan massa zat yang terlarutnya, sedangkan P itu adalah massa zat pelarutnya. Nah, untuk lebih gampangnya, sekarang kita buat contoh soal ya. Perhatikan contoh soal yang satu-satu berikut ini. Sebanyak 1,8 gram glukosa, di mana rumus molekul glukosa itu adalah C6H12O6. Glukosa ini dilarutkan ke dalam air sebanyak 100 gram. Ya, pelarutnya dalam satuan gram sebanyak 100 gram. Maka tentukanlah molalitas larutan dari glukosa tersebut. Jadi yang ditanyanya adalah molalitas dari larutan glukosa tersebut. Oke ya. Jadi seperti tadi yang rumus di atas, maka M sama dengan G per MR kali 1000 per pelarut, di mana pelarutnya harus dalam satuan gram ya. Nah, kita masukkan karena tadi jumlah glukosanya sebanyak 1,8 gram, maka kita masukkan 1,8 gram itu dibagi dengan 180 ya. Dari mana 180? 180 ini adalah jumlah molaritas. Jumlah MR, massa relatif dari C6H12O6. Contoh nih ya, kita cari ya. C itu kan sebanyak 6. Ya kan, C6. H sebanyak 12. Ya kan? O sebanyak 6. Nah, masing-masing ini dikalikan ke AR-nya masing-masing. C di sini ada 12. Ya kan? 12. Kemudian H 12. Di sini OH adalah 1. Kemudian O itu 16. Nah, ini dikalikan. 6 kali 2 12.
6 kali 1, 72. 12 kali 1, 12. 16 kali 6, 6. 96. Sekarang ditotalkan. 6, 2, 2. 10. 1, 7, 1, 9. 18. Maka MR-nya sebanyak 18. Kemudian dikalikan 1000 seperti rumusnya, baru dibagikan dengan 100. 100 itu adalah pelarut dalam satuan gram. Ya. Maka didapat molalitasnya adalah 0,1. Jadi molalitas dari C6H12O6 itu adalah 0,1 molal. Paham ya? Kita buat contoh yang kedua. Tentukan banyaknya NaOH atau massa NaOH yang harus dilarutkan dalam 1 liter air. Ya, perhatikan ya, karena dia molalitas, satuannya itu harus dalam gram. Maka di sini rho air diketahui bahwa sama dengan 1,00 gram per mililiter. Maka beragar diperoleh NaOH 0,25 molal, berapa NaOH yang harus ditimbang atau yang harus digunakan. Oke ya. Pertama sekali, airnya harus kita rubah dulu ke dalam satuan gram, karena yang diketahui di sini satuannya ada liter. Nah, cara merubahnya kita kalikan dengan rho. Karena kan kalau rumusnya itu kan sama dengan rho massa jenis sama dengan M per V, di mana M itu adalah massa, satuannya gram, sedangkan V itu adalah volume, satuannya mililiter. Nah, berarti 1 liter air itu sama dengan 1000 mililiter. Kita rubah. Karena rho-nya sama dengan 1, berarti kalau massanya kalau volumenya 1000 mili, maka massanya juga 1000 gram. Ya. Kita kalikan aja dengan menggunakan rumus ini. Maka akan dapatlah dia berapa massanya, berapa volumenya. Ya, jadi didapatlah bahwa massa daripada pelarut airnya itu sebesar 1000 gram. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. MnAOH ya, MnAOH itu sama dengan gram per mr kali 1000 per pelarut. Ya. Nah, di mana MnAOH-nya tadi kita sudah tahu, itu sebesar 0,25. Masukkanlah NaOH-nya 0,25. Kemudian G-nya yang mau dicari, berapa massa NaOH yang mau kita gunakan. Kemudian MR-nya, MR NaOH itu adalah 40 ya. Kalau tidak ada diketahui di sini, coba lihat tabel periodik unsurnya. Jumlahkan AR-nya masing-masing, ARNA, ARO, dan ARH. Ya. Nah, kemudian dikalikan dengan 1000 dibagi dengan P, di mana P-nya tadi sudah kita cari sebesar 1000 juga. Ya. Nah, berarti sekarang kita bagikan 1000 bagi 1000 habis. Tinggal G 40 sama 0,25. Maka G sama dengan 40 dikali 0,25 sama dengan 10 gram. Jadi, untuk membuat 0,25 molal itu dibutuhkan NaOH dalam bentuk padat sebanyak 10 gram. Ya, jadi seperti itu cara perkaliannya. Contoh yang selanjutnya. Tentukan berapa mililiter volume air yang diperlukan untuk melarutkan 4,9 gram H2SO4
yang konsentrasinya sebesar 0,25 molal. Ya. Nah, di mana ARH itu sama dengan 1, S 32, O 16. Nanti kalikan dengan kemari untuk menentukan MR-nya. Ya, kalikan dengan di sini untuk menentukan MR-nya. Oke. Nah, jadi kita dapatlah bahwa M sama dengan G per MR kali 1000 per P. Yang mau ditanya P-nya berapa banyak. Karena di sini molal, maka dia harus dalam satuan gram. Tapi karena rho air itu sama dengan 1, berapa gram pun dia itu sama dengan segitu juga ukuran mililiternya. Ya. Nah, kita masukkan 0,25 M sama dengan masanya tadi 4,9 gram. Jadi 4,9 gram dibagi dengan 98. Dari mana 98? Dari tadi jumlahnya ini. Sebanyak ini. Dikali dengan 1000 per P yang mau dicari. Jadi kita kalikan 4,9 dibagi 98 dikalikan dengan 1000. Setelah itu baru dibagi dengan 0,25. Maka dapatlah P itu sebesar 20 gram. Nah, karena rho air itu sama dengan 1, maka volumenya itu sebesar 20 mililiter. Oke ya, jelas ya. Nah, bagaimana dengan fraksi mol? Untuk fraksi mol, ini menyatakan perbandingan mol suatu zat dengan jumlah mol campurannya. Contoh, misalnya ada mol A, zat P dicampurkan dengan B mol atau sekian mol zat Q. Maka dapatlah perhitungan dari konsentrasi dalam penentuan fraksi mol. Maka XP itu sama dengan A dibagi A ditambah B. Sedangkan XQ itu adalah B per A ditambah B. Di mana XP itu X menandakan fraksi mol ya. X menandakan fraksi mol. Berarti XP fraksi mol terhadap zat P. Sedangkan XQ adalah fraksi mol terhadap zat Q. Sedangkan A ini jumlah mol P dan B itu adalah jumlah mol Q. Jadi, kalau yang ditanya fraksi mol terhadap P, maka yang terletak di atas itu adalah jumlah mol terhadap P. Sedangkan jika yang ditanya adalah fraksi mol terhadap Q, maka yang di atas itu adalah fraksi mol jumlah mol dari fraksi mol Q. Sedangkan yang di bawah itu adalah total mol keseluruhan. A ditambah B dan seterusnya. Nah, jika dicari semuanya, maka dapat disimpulkan bahwa fraksi mol zat P jika ditambahkan dengan fraksi mol zat Q, maka itu hasilnya akan sama dengan 1. Semuanya. Ya, XP mau zat P ditambah zat Q itu maka fraksi molnya akan berjumlah 1. Kita buat contoh yang pertama. Sebanyak 20 atau 90 gram glukosa, 90 itu. Sebanyak 90 gram glukosa, di mana glukosa rumus molekulnya C6H12O6, dilarutkan dalam 360 ml air. Ya, 360 ml air. Maka tentukan fraksi mol masing-masing zat tersebut. Jadi pertama sekali kita harus menentukan molnya terlebih dahulu. Baik itu mol dari glukosa maupun mol dari air. Cara mencari mol itu rumusnya adalah gram per ml. Ya.
massa per massa relatif. Nah, untuk glukosa, ya, untuk glukosa ini C6H12O6. Kita cari dulu MR-nya dengan mengalihkan ke bagian ini, maka didapatlah MR glukosa seperti tadi soal yang pertama sebanyak 180. Kemudian, maka sedangkan masanya dari glukosa itu adalah 90. Jadi, 90 dibagi 180, maka dapatlah hasilnya 0,5 mol. Dan itu sudah kita dapat mol untuk si glukosa. Nah, bagaimana cara mencari mol daripada si air? Air ini jumlahnya 360 ml, berarti itu sama dengan 360 gram. Maka kita carilah mol air dengan cara masanya yang dirubah ke dalam gram tadi dibagi dengan MR. MR air itu kan H2O, hanya 2 tapi atom relatifnya 1, berarti 2 dikali 1, sedangkan O itu atom relatifnya 6 dan ada 2, berarti dikali 2. Ya. Berarti 16 ditambah 2, berarti 18. Nah, jadi mol air itu kita gunakan rumus massa dibagi MR, berarti 360 dibagi 18, maka didapatlah sebesar 20 mol. Nah, berarti sudah didapatlah mol glukosa itu sama dengan 0,5 dan mol air itu sama dengan 20. Kalau kita mau mencari fraksi mol glukosa, maka rumusnya adalah fraksi mol glukosa per N mol glukosa dibagi mol keseluruhan, mol total. Berarti Ng-nya itu dia 0,5 dibagi 20,5. Maka didapatlah hasilnya 1/41. Sedangkan untuk yang air bisa kita cari. Kalau tadi yang di atas 0,5, maka ini di atas adalah 20. Atau kalau tidak perlu terlalu capek mencarinya, dikurangkan dengan yang menggunakan rumus tadi kan, jika fraksi mol zat P ditambah dengan fraksi mol zat Q, maka totalnya itu akan sama dengan 1. Berarti kita cari adalah dengan perhitungan 1 dikurang fraksi mol glukosa, maka didapatlah fraksi mol air. Ya, seperti itu caranya. Kita buat contoh yang kedua. Nah, fraksi mol urea CONH2 2 kali di dalam air adalah 0,4. Fraksi mol urea CONH2 2 kali di dalam air adalah 0,4. Berarti ada air, ada urea. Tentukan berapa massa urea dan massa air yang terdapat dalam campuran tersebut. Berarti pertama sekali kita cari dulu fraksi mol rumusnya. Masing-masing molnya. Ya, masing-masing molnya. Karena tadi fraksi mol gas urea sama dengan 0,4, berarti 0,4 itu kan sama dengan 4 dibagi 10, lebih gampang ya. 0,4 itu kan sama dengan 4 dibagi 10. Ya, berarti di atas 4, di bawah 10. Nah, 10 ini itu berarti ada penjumlahan antara 4 ditambah X. 4 ditambah X itu hasilnya 10. Berarti X itu sama dengan 10 dikurang 4. Ya, sama dengan 6. Kenapa? Karena di atasnya 4. Berarti jumlah mol untuk urea itu sama dengan 4, sedangkan jumlah mol untuk air itu sama dengan 6. Nah, bagaimana cara mencari massa dari kedua-duanya? Karena rumus mol itu sama dengan massa
dibagi dengan MR, maka untuk mencari M sama dengan mol dikali dengan MR. Berarti tadi mol urea 4, mol air 6, sedangkan MR urea 60. Dicari dari sini ya, dikalikan dengan R-nya masing-masing. Sedangkan air 6 dikali 18. Dapatlah massa urea sebesar 240 gram, sedangkan massa air sebesar 108 gram. Itulah cara penentuan fraksi mol dari soal tersebut. Nah, kita lanjutkan yang terakhir, soal nomor ketiga. Berapa fraksi mol 46 gram toluena atau C7H8 dan 117 gram benzena yaitu C6H6 dalam suatu larutan? Berapa fraksi mol toluen dan juga benzen? Oke, baik. Kita tentukan dulu molnya. Untuk mol daripada C7H8, karena massanya itu 46, maka dibagikanlah 46 dibagi 92. Ya, 46 dibagi 92, maka didapatlah molnya itu sama dengan berapa itu? 1/46, 0,5 ya? 0,5. Iya ya. 66, 12, 8, ya 0,5. Sedangkan mol daripada si benzen itu massa dibagi AR-nya, yaitu sebesar 117 dibagi 78. Itu sama dengan 5 ya. 1,5. 1,5. Nah, jadi untuk mencari fraksi mol daripada si toluena, tadi mol toluenanya itu sama dengan 0,5, sedangkan mol daripada benzen itu 1,5. Yang mau ditanya adalah berapa fraksi mol dari masing-masing, mau dari toluena ataupun dari benzena. Nah, sekarang kalau misalnya dari toluena, berarti 0,5 kita letakkan di atas. Dan 1,5 ditambah 0,5 diletakkan di bawah. Seperti ini cara. 1,5 dibagi 1,5 ditambah 0,5. Tadi. Nah, ini 1,5 ditambah 0,5 bawahnya. Berarti didapatlah 1,5 tambah 0,5 sama dengan 2. 0,5 dibagi 2. Dapatlah hasilnya mungkin 1/4. Ya, 1/4. Ini adalah fraksi mol terhadap toluena. Bagaimana fraksi mol terhadap benzen? Dikurangi 1. Berarti 1 dikurang 1/4 atau 4/4 dikurang 1/4 sama dengan 3/4. Berarti jumlah fraksi mol terhadap benzen itu sebesar 3/4. Sedangkan fraksi mol terhadap toluen itu berjumlah 1/4 atau 0,25. Bila A, mol HCl dilarutkan dalam B, mol air, kemudian kedua campuran tersebut ditambahkan sejumlah air, bagaimana perubahan fraksi mol dari kedua zat tersebut? Nah, ini latihan 1-2. Silahkan kalian kerjakan. Nah, kemudian kalian kirimlah ke Google Classroom. Oke. Mungkin sampai di sini saja dulu pertemuan kita. Kira-kira jika ada yang ingin mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Akan kita lanjut pembahasannya di kolom diskusi atau di kolom komentar ya. Mudah-mudahan sampai sini saja dulu, nanti kita lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.